Selamat pagi semua. Chào anh. Ni hao ma. Chu Yesu chu Phu Ni Men. Woman tau kau. Itu saja yang saya tahu ya. Mari kita berdoa. Kudus, 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 kuduslah Engkau Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran. Hanya bagi Yesus Kristus yang menjadi pusat perayaan kami saat ini. Biar Engkau yang diagungkan, Engkau dicintai. Firman yang kami renungkan, bahas hari ini membawa hati kami melekat kepadamu. Makin mencintai Tuhan. Menjadikan Yesus pusat segalanya dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih mimbar ini. Ambil alih ketika firman-Mu disampaikan. Hamba berserah kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mendengar. Di dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Satu ketika ada bos, pemimpin, pemilik perusahaan besar. Dapat masuk kantor. Lalu sudah ditunggu sama sekretaris dengan segepok undangan. Lalu sekretaris katakan, bos ini banyak undangan. Tapi ada masalah bos. Ada beberapa undangan yang jamnya sama. Bos mesti pilih mana bos mau datang. Lalu bos lihat satu persatu undangan, bos lihat ini nggak terlalu penting, nggak harus saya yang hadir, bisa diwakilkan sama direktur personalia. Suruh dia yang pergi gantikan saya, ini jangan lupa angpaunya ya. Lalu undangan kedua dia lihat, ini juga nggak terlalu penting, nggak harus saya yang pergi. Coba kepala bagian keuangan gantikan, wakilkan saya ke sana. Lalu beberapa undangan tiba-tiba mata bos tertuju kepada satu undangan. Lalu bos ini berkata, ini orang penting. Nggak boleh diwakilkan oleh siapapun. Harus saya sendiri yang hadir. Nggak bisa diwakilkan. Harus saya yang hadir. Orang penting. Natal karena manusia berharga dan penting. Nggak bisa diwakilkan oleh malaikat. Gak bisa diwakilkan oleh nabi-nabi. Harus dia sendiri yang turun, datang. Karena manusia berharga dan penting. Coba kita beri salam kiri kanan kita, katakan kamu berharga. Yesus datang buat kamu. Di kisah Natal, malaikat menyanyikan choir yang luar biasa. Malaikat itu pesuruh menyampaikan pesan kepada dunia. Tapi seiring waktu, sewaktu-waktu sedikit saja kita lihat muncul di perjanjian baru ada muncul. Makin lama kita nggak lihat lagi. Kenapa udah nggak ada lagi? Karena perintah untuk membawa pesan itu sudah dialihkan kepada gereja. Itu sekarang tugas kita semua. Amin. Saya nggak bilang amin ya, amin. Ya. Kalau amin dikira kampanye nanti ya. Amin. Ya. Mari ingatkan sama sebelahnya lagi, katakan tugas kita. Ya. Tugas kita ya, colek sebelahnya bilang tugas kita. Ya. Pemberitaan Injil ya. Bukan tugasnya malaikat-malaikat, tapi tugas kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita membaca sama-sama, memang sudah lihat dramanya tadi, tapi saya ajak kita buka Alkitab. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kita baca sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 8 ayatnya yang ke
Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sungguh mengagumkan bahwa pemberitahuan Allah pertama-tama tentang peristiwa Natal ini disampaikan kepada para gembala. Tadi kita menyaksikan di dalam drama musikal tadi tentang para gembala. Siapa gembala-gembala ternak ini? Mereka adalah kaum yang dipandang rendah secara sosial. Kita bisa merasakan tadi dalam percakapan mereka. Bukan hanya secara sosial, secara agama mereka dipandang rendah. Apalagi oleh kaum Yahudi Ortodoks. Mereka dianggap terlalu kotor karena mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban. Karena kaum Yahudi Ortodoks sangat memperhatikan ritual agama. Dan gembala-gembala ini merupakan orang-orang yang dipandang rendah, kotor. Tapi hebatnya amanat Allah justru disampaikan kepada mereka. Orang-orang yang sederhana dan yang direndahkan. Apa pelajaran pertama kita dapat hari ini? Tuhan bisa pakai siapapun. Amin. Tuhan bisa pakai apapun. Bahkan kedelai, maksud saya keledai. Ya. Keledai yang dungu pun bisa dipakainya. God can use anything, anyone. Tuhan bisa pakai siapapun. Apapun dia bisa pakai. Howard Hendricks dalam bukunya Teaching to Change Lives. Dia menceritakan kisah tentang seorang guru sekolah minggu yang bernama Walt. Dia nggak lulus sekolah. Dia sangat sederhana. Walter ini IQ-nya di bawah 100. Sangat sederhana. Tetapi ketika dia membimbing 10 anak-anak yang disebut nakal. Anak-anak yang berkeliaran ke sana sini, yang tidak datang ke gereja. Howard Hendricks kemudian menceritakan, dari 10 anak ini, 9 menjadi hamba Tuhan. Salah satunya menjadi distinguished professor di Dallas Theological Seminary. Dan itulah penulis buku tadi, Howard Hendricks. Yang menceritakan betapa orang sederhana seperti Walt, Tuhan bisa pakai. Walt memberikan hidupnya melayani 10 anak-anak ini. Dan Tuhan bisa memakai dia luar biasa. Saya memandang wajah-wajah di sini. Yang Tuhan mau pakai hidupmu. Kalau saudara mau berikan kepada Tuhan, Dia mau memakai hidup setiap kita. Amin. Di dalam sebuah literatur Yahudi yang namanya Mishnah, berjudul Shekinah, pasal 7 halaman 44. Di situ dikatakan begini, domba-domba yang digembalakan di dekat Bethlehem adalah domba-domba khusus untuk kurban pagi dan kurban petang di bait suci. Jadi bukan domba-domba sembarangan. Ini domba-domba khusus untuk kurban dan disuplai, harus ada suplai, kurban pagi, kurban petang, domba yang tidak bercacat. Jadi nggak ada namanya musim dingin libur. Mesti terus penggembalaan berjalan terus. Lalu mereka menjaga domba-domba di dekat Bethlehem, ada Migdal Eder namanya. Migdal artinya menara, Eder itu artinya flocks, kawanan domba. Tower of the flocks. Dan ini dinubuatkan di Mika 4 ayat 8, nubuatan mesianik
Tower of the Flocks, menara kawanan domba. Disitulah tempat mereka menjaga. Eusebius, sejarawan gereja abad ketiga mengatakan Migdal Eder itu 300 meter dari Bethlehem. Tempat para gembala menerima berita kelahiran Yesus. Jadi ada menaranya. Tempat para gembala mengawasi kawanan domba. Jadi sangat memungkinkan untuk gembala-gembala berjaga di bulan Desember. Dan bapak-bapak gereja itu menggunakan 3 kalender ketika menetapkan 25 Desember sebagai hari Natal. Selisih sedikit dengan gereja ortodoks yang menetapkan 6 Januari. Jadi akurat. Saya melihat gembala-gembala menggembalakan domba-domba bait suci, kurban. Domba-domba untuk kurban. Ini bukan gembala sembarangan. Domba-domba untuk kurban. Ada sesuatu pesan yang penting. Sungguh mengagumkan, katanya Dr. William Barclay dalam pemahaman Alkitab setiap hari Injil Lukas. Dia katakan sungguh mengagumkan bahwa para gembala yang menjaga domba-domba bait suci, merekalah yang pertama-tama melihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia dalam wujud bayi yang lemah tidak berdaya. Saudara-saudara yang kekasih, domba-domba sembelihan kurban ini adalah tipos, perlambang untuk kurban agung Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan berita Natal, peristiwa yang mengagumkan ini adalah semua gambaran apa yang akan Kristus lakukan. Tujuan kedatangannya. Dia datang untuk memberikan nyawanya. Karena kasihnya kepada manusia. Kepada saudara dan saya. Kepada semua suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Maroko. Dari Indonesia sampai Tunisia. Kasihnya kepada orang Aceh, Minangkabau, kepada orang Ogan, Komering, Pasemah, kepada orang Sunda, Betawi, Jawa Banyumasan, Jawa Osing, Jawa Pesisir Lor, kepada orang Batak, orang Bali, Sasak, orang Melayu, kepada orang Hokkien, kepada orang suku-suku bangsa, berbagai suku bangsa. Dia mengasihi, Kristus datang supaya tidak seorang pun binasa, tapi boleh mengalami keselamatan. Kita melihat sebuah divine encounter, perjumpaan ilahi yang terjadi. Tadi di drama kita lihat reaksi mereka para gembala ketika Tuhan melawat mereka, malaikat yang sebagai representatif dari Yahweh Elohim datang melawat mereka. Luar biasa. Pengalaman yang mendahului sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara, kita melewati masa-masa hidup. Kadang-kadang mungkin enggak dramatis seperti lawatan malaikat. Mungkin hal-hal sederhana. Tapi itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita, membawa kita, menciptakan kerinduan untuk kita cari jumpa pribadi dengan Yesus. Ada seorang anak muda habis besuk di rumah sakit Husada. Dan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pamannya yang sekarat dan meregang nyawa. Dia keluar dari ruangan itu, dia duduk di teras rumah sakit Husada. Dia jongkok dengan ketakutan di dekat selokan air, dekat tiang. Dia bersandar sambil memikirkan hidupnya. Seperti inikah hidup? Ketakutan dia dengan kematian. Sambil jongkok pikir, tiba-tiba di dekat tempat sampah, dekat selokan itu. Ada sebuah traktat kecil. Tulisannya 4 hukum rohani. Lalu dia pegang traktat itu. Dia baca-baca. Dimulai dengan Tuhan mengasihimu dan memiliki rencana yang indah bagi hidupmu. Itulah titik awal, divine encounter. Perjumpaan ilahi dipakai Tuhan di rumah sakit Husada. Dan anak muda itu adalah saya. Tahun 1986. Membaca traktat itu. Dan sejak itu kerinduan saya untuk sungguh-sungguh makin mencari, mengenal dia. Lalu anak muda ini mengambil keputusan setahun kemudian.
tahun 1987 di KKR, Pendeta Stephen Tong. Anak muda ini maju ke depan pada malam ketiga KKR. Dia mengambil keputusan. Dia datang kepada Yesus. Dan hidupnya tidak sama lagi. Waktu Pak Tong datang ke Manado, saya katakan terima kasih Pak. Dia tidak kenal saya, tapi saya hasil pertama kali KKR saya terima Yesus. Dan saya menceritakan semua pelayanan yang dikerjakan. Saya bersyukur ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk kita semua bisa datang berjumpa dengan Yesus. Pengalaman-pengalaman yang mempersiapkan kita. Menciptakan kerinduan untuk kita cari jumpa dengan Yesus. Saya ajak kita untuk melihat sebuah proses peralihan dari gelap kepada terang. Khususnya gembala-gembala dalam konteks ini kita lihat. Saya mulai dengan nomor 1 adalah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Melihat dengan panca indera. Ayat 9. Di ayat 9 dikatakan begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Yang pertama mereka melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam bukunya yang berjudul Kemuliaan Kristus. Ini buku terakhir yang ditulis oleh John Owen sebelum dia meninggal pada tahun 1683. Yang bikin menarik saya pengen baca buku ini, terbitan Momentum. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena di situ dia tulis masih banyak yang saya mau katakan tentang kemuliaan Kristus. Tapi kondisi tubuh saya tidak memungkinkan lagi karena saya harus pergi ke rumah Bapa. Dan itu tulisan terakhirnya. Setahun kemudian 1684 buku ini diterbitkan. The Glory of Christ. Dalam bukunya saya kutip 3 kalimatnya yang sangat menyentuh, sangat signifikan. John Owen mengatakan, memandang kemuliaan Kristus merupakan suatu pengalaman dan hak istimewa terbesar. Jadi yang dialami malaikat-malaikat itu. Saudara dan saya, kemuliaan Kristus. Pengalaman hak istimewa terbesar. Lalu dia melanjutkan, hal-hal duniawi akan menjadi semakin hilang daya tariknya. Hingga akhirnya menjadi sama sekali tidak menarik. Keindahan dunia sama sekali tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan keindahan Kristus. Ketika seseorang melihat kemuliaan Kristus, maka dunia akan surut daya pikatnya. Ketika seseorang mengalami kemuliaan Kristus, maka daya pikat dunia akan surut dan merosot, makin hilang ketika seorang mengalami, memandang kemuliaan Kristus. Dia nggak mau yang lain lagi. Dia mau kemuliaan Kristus memenuhi kehidupannya. Dan cahaya kemuliaan itu dipantulkan kepada dunia. Dengan muka yang tidak berselubung. Dunia bisa melihat pantulan, refleksi kemuliaan Kristus. Rasul Paulus yang juga mengalami pengalaman melihat kemuliaan Kristus, cahaya yang sangat terang dalam perjalanannya ke Damaskus. Di situ dia mengalami kemuliaan Kristus dan dia berkata, semua yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang dulu kuanggap kebanggaan, hebat, jago, mantap, semua kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Kekristenan bukan cuma tentang agama, bukan tentang hal-hal religi, tetapi relasimu dengan Kristus. Ketika kamu mengalami Dia secara pribadi, memandang kemuliaannya, dan reaksi para malaikat, para gembala, mereka ketakutan. Dan ini reaksi yang terjadi bukan reaksi yang baru. Sejak perjanjian lama kita membaca mereka yang mengalami berjumpa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka hancur.
menyadari keberdosaan mereka. Yesaya ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, Nabi Yesaya berkata, celakalah aku sebab aku najis bibir dan aku hidup di antara tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Simon ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Nggak ada orang ketemu menghadap kemuliaan Tuhan dan merasa, aku baik-baik saja, aku nyumbang gereja, aku udah nyumbang yayasan. Nggak ada orang yang berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, maka dia hancur hatinya. Dia menyadari ketidaklayakan keberdosaannya. Hancur di hadirat Tuhan. The broken spirit and the contrite heart, you will not despise, O God. Hati yang hancur, tidak kau pandang hina ya Allah. Hancur di hadapan Tuhan ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang melihat kemuliaan Tuhan, hidupnya tidak akan sama lagi. Perjumpaan para gembala dengan malaikat telah mempersiapkan mereka. Dan mereka sama-sama berbondong-bondong ending dari drama musikal tadi. Mereka berkatakan, saling mengajak, ayo kita harus temui dia langsung. Kita harus jumpai langsung, alami langsung. Itu poin pertama, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mereka mendengar, masih juga panca indera. Melihat kemuliaan Tuhan, lalu dengan panca indera mereka mendengar. Di ayatnya yang ke-10, apa yang mereka dengar? Mereka dengar sebuah message, sebuah berita dari para malaikat yang berkata, jangan takut. Malaikat tahu mereka ketakutan. Lalu malaikat melanjutkan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi beritanya adalah sebuah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa isi berita kesukaan besar itu? Di ayat 11 dikatakan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, isi beritanya Kristus lahir bagimu. Bukankah di ayat 8 dengan jelas gembala-gembalanya jamak, lebih dari satu, gembala-gembala. Di drama tadi kita bisa lihat gembala-gembala. Tetapi ke ayat 11 kita melihat lahir bagimu. Bagimu menggunakan kata Yunani koine humin yang berbentuk tunggal. Artinya lahir personal bagimu. Meskipun gembalanya ramai lebih dari satu, tetapi beritanya untuk personal. Kristus lahir bagimu personal. Kamu harus menerima dia secara pribadi. Nggak bisa kamu anaknya majelis, anaknya pendeta, anaknya orang Kristen, kamu otomatis. Tidak bisa. Kamu pribadi harus mengambil keputusan dalam hidupmu. Keputusan terpenting yang berdampak kekal. Dan kamu harus membuat keputusan selagi kamu hidup. Hari ini lahir bagimu, personal, secara pribadi. Kristus lahir bagimu. Natal, Christmas is about Christ. Natal tentang Kristus. Kalau Christ-nya nggak ada, apalagi namanya jadi Mas. Without Christ, Christmas is nothing. Cuma tradisi-tradisi tahunan untuk memeriahkan marketing bisnis. Di mana-mana tulisannya diganti Xmas, Xmas, Xmas. Siapa nama yang dibuang diganti dengan faktor X ini. Substitusi katanya X, faktor X di matematika. Dia disingkirkan untuk segala hal-hal duniawi, makan, minum,
kenyang-kenyang. Minum bukan cuma minuman ringan, minuman keras disediakan. Natal-Natal untuk pesta pora, minta maaf, ujung-ujungnya ke WC semua. Ya. Natal cuma tentang aksesoris hiasan. Bagus, 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 bagus. Saya tidak bilang salah. Tetapi kita kehilangan, you miss the point. Kamu kehilangan makna esensinya kalau Kristus tidak pernah lahir di hatimu. Kalau kamu tidak buka hati, terima dia secara personal. Dan dengan hati yang hancur mengatakan, aku sadar aku berdosa. Aku tidak layak. Aku binasa, aku celaka, aku membutuhkan Engkau. Kalau ada solusi lain manusia selamat, maka Yesus tidak perlu datang dan mati di kayu salib. Tapi karena tidak ada solusi lain untuk masalah dosa, cuma satu solusinya, Kristus. Satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan. Dan yang lahir itu disebut dengan jelas oleh malaikat. Malaikat yang bilang, juru bicara yang menyampaikan, yang lahir bagimu adalah juru selamat. Pendeta John Harper, dia gembala dari Glasgow. Sekarang nama gerejanya John Harper's Memorial Church. Kenapa memorial? Karena gembalanya dikenang. Siapa John Harper? Dia gembala dari gereja di Glasgow. Dan dia adalah penumpang, salah satu penumpang kapal Titanic yang berangkat dari pelabuhan Southampton menuju New York City. Pada tahun 1912. Kapal ini tenggelam pada tanggal 15 April. Sekoci nggak cukup untuk semua penumpang. Jadi yang lain menyelamatkan diri terapung-apung. Apa yang bisa dipegang terapung. Salah satunya sang pendeta John Harper. Ketika dia sedang mengapung-apung, bertabrakanlah, ngobrol dengan seorang pemuda, ternyata sama-sama Scottish, sama-sama anak muda ini dari Skotlandia. Lalu John Harper tidak bertele-tele, dia langsung gunakan waktu yang singkat. Pendeta John Harper bertanya, young man, anak muda, sudahkah kamu diselamatkan? Lalu anak muda ini berkata, tidak, belum. Lalu mereka dipisahkan oleh arus air. John Harper berteriak kepadanya, mengutip Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Lalu mereka menjauh terpisah di tengah kegelapan, dinginnya Atlantik. Beberapa menit kemudian arus membawa mereka bertemu kembali. John Harper bertanya lagi kepada anak muda ini, anak muda, have you saved? Sudahkah kamu diselamatkan? Anak muda ini, belum, saya tidak tahu apakah saya akan selamat. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kau akan selamat. Mereka terpisah lagi oleh arus air. Dan itu terakhir kalinya. Anak muda ini melihat John Harper yang kemudian tenggelam di kedalaman 3.000 meter Samudra Atlantik. Anak muda ini selamat. Dan dia pergi ke gerejanya John Harper di Glasgow dan bersaksi. Dia berkata, saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang telah diselamatkan, dimenangkan oleh Bapak Gembala dari gereja ini. Tapi yang saya tahu, saya adalah jiwa yang terakhir yang dia bawa datang kepada Kristus di tengah krisis. Saudara mau makan, saudara butuh juru masak. Saudara mau berlayar, saudara butuh juru mudi. Tapi kalau kamu mau selamat, kamu butuh juru selamat. Dan juru selamat itu cuma satu-satunya. Nabi boleh banyak, orang suci boleh banyak, orang berhikmat nunjuk jalan boleh banyak. Tetapi juru selamat cuma satu-satunya. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Karena itulah hari ini, saudara, jangan lewatkan momentum ini. Untuk saudara, sungguh-sungguh buka hati bagi Kristus. Besok KKR.
Saya akan mengundang saudara buat keputusan. Hari ini kalau ada yang merasa cuma diajak orang, ikut teman dan sebagainya. Hari ini pikirkan, renungkan. Sama dengan waktu saya tanggal 12 Januari 1987, malam pertama KKR Pak Tong. Saya nggak maju ke depan, saya pikir. Malam kedua juga saya renungkan, saya pikir. Malam ketiga, saya maju, ambil keputusan. Lalu saya dibimbing lanjutan follow up sejak tahun 87. Tahun 90 saya masuk sekolah Alkitab dengan hati yang berkobar, semangat untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini api itu tidak pernah padam. Berkobar, setiap hati tanpa Kristus adalah ladang penginjilan. Kemanapun aku pergi. Karena apa? Karena juru selamat. Hanya Dia, hanya Kristus. Seorang pria berkata kepada saya, Pak, mari kita saling menghormati. Saya sudah bicara, Bapak sudah bicara, kita saling menghormati. Bagi saya ada banyak jalan. Menurut Bapak cuma satu jalan. Kita saling menghormati. Bagaimana Pak? Oke, deal. Dia kasih tangan. Lalu saya pegang tangannya, saya salami. Deal. Dia mau lepas, saya tahan. Sebelum lepas tangannya saya bilang, bagaimana kalau ternyata di penghujung jalan nanti saya benar, kamu yang salah. Dia pegang tangan saya, senyum. Lalu dia tanya balik sama saya, maaf Pak, bagaimana kalau Bapak salah, saya yang benar? Katanya. Wah, saya nggak duga dia akan balikin gitu. Tapi saat itu seketika Roh Kudus memberi hikmat untuk saya menjawab. Seketika saya nggak mikir, tiba-tiba ide itu muncul di pikiran. Masih berpegangan tangan saya bilang, kalau saya salah, saya nggak masalah. Karena kan banyak jalan. Saya salah satunya lewat Yesus. Tapi kalau kamu yang salah, kamu dalam masalah besar. Dia cuma senyum-senyum. Ya kita sama-sama lah Pak ya, saling menghormati. Ya. Saya sembahyang buat dia. Saya doakan terus. Ternyata malam itu dia nggak bisa tidur mikirin kalimat itu. Nggak tunggu besok, masih subuh-subuh dia sudah respon. Saya memikirkan yang Bapak katakan kemarin. Dan hari ini pria ini sudah dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan. Dan saya ceritakan ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan setiap pelatihan evangelism, saya selalu ceritakan ini. Sembahyang buat mereka, doakan. Kita sudah nyampaikan, kita berdoa. Biar orang melihat, orang mendengar kabar baik itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang pertama tadi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua mereka mendengar berita kesukaan besar. Berita kabar baik. Yang ketiga di ayat 16, mereka menjumpai. Mereka cari, mereka temukan langsung. Di ayat 16 Bapak Ibu bisa lihat di situ dikatakan begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka betul-betul curious. Mereka ingin bertemu. Dan dikatakan selanjutnya ada kata menjumpai. Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Akhirnya mereka berjumpa dengan Kristus. Sekali lagi ini proses peralihan dari gelap menuju kepada terang. Mereka lihat kemuliaan Tuhan, pengalaman spiritual yang mempersiapkan mereka, divine encounter yang mempersiapkan mereka untuk berjumpa pribadi dengan Kristus. Lalu mereka mendengar message kabar baik dan mereka segera bergegas, ambil keputusan dan mereka akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan pengalaman perjumpaan dengan Kristus ini telah dialami oleh jutaan-jutaan manusia di dunia yang telah bersaksi bahwa Yesus telah menyelamatkan mereka dari narkoba, dari penyakit, dari usaha bunuh diri, dari depresi, dari keputusasaan. Kristus telah menjadikan hidup berarti, tidak sama lagi. Izinkan saya mau closing dengan sebuah sharing. Saya membangun Pondok Salam, sebuah rumah aman bagi mereka dari kaum Salam. Pondok Salam ini didesain dari awal untuk menjadi tempat house of peace,
Di mana orang bisa berjumpa dengan damai yang sejati. Damai yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Cuma damai yang bisa diberikan oleh Dia, Sang Juru Selamat. Dan satu persatu anak-anak telah berdatangan. Anak-anak muda mahasiswa, mereka suka tinggal gratis di Pondok Salam. Tapi wajib ada persekutuan pagi, persekutuan malam. Mereka dengar berita Injil. Mereka diskusi tentang hal-hal isu-isu, topik-topik. Apa benar orang Kristiani menyembah 3 Tuhan? Ya, didiskusikan, dibicarakan. Apa benar Alkitab Kristen telah dipalsukan? Ya. Lalu membahas tentang keilahian Yesus Kristus. Satu persatu mereka perlahan-lahan, tahun demi tahun. Dan saya bersyukur banyak anak-anak muda yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Puluhan dari mereka telah dibaptis. Telah percaya kepada Yesus Kristus. Dengan misi muridkan, mandirikan, dan multiplikasikan. Satu persatu. Waktu pertama kali diundang di GKY BSD City, ya, saya masih ingat Pak Joni, ya, kami sharing. Saya sebetulnya terinspirasi waktu sharing pelayanan GKY yang di Kalimantan, ya. Dan sejak itu saya memulai, waktu itu masa-masa baru mulai. Hari ini puluhan yang telah dibaptis dari kaum Salam. Dan mereka dibimbing, dimuridkan, dan terus berlipat ganda. Doakan Desember ini atau Januari, karena perjalanan schedule pelayanan saya yang padat, maka saya harus atur jadwal. Ini orang dari suku Minang, namanya Pak Deska, umur 59. Dia datang dengan air mata dan dia minta saya dibaptis. Seperti sama dengan semua, mereka harus membuat surat pernyataan pakai materai, just in case. Saya di rumah ada segepok surat pernyataan. Tapi apa artinya segepok ini dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang telah memberi hidupnya kepada Kristus. Dan mereka telah menemukan kedamaian yang sejati. Mereka telah menemukan betapa siksanya hidup di dalam kegelapan. Dan betapa berartinya hidup di dalam terang dan datang kepada Kristus. Hari ini, sudahkah kamu mengalaminya? Pikirkan hari ini. Besok datang lagi di KKR. Buat keputusan. Kamu membutuhkan Kristus Juru Selamat. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Buka hatimu bagi Kristus. Dia mengasihimu. Saudara yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara yang masih kompromi dengan dosa. Jatuh bangun, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Hari ini ada jawaban, ada harapan. Kamu berarti. Saya awali khotbah tadi dengan berkata, kamu berharga, kamu penting. Yesus datang bagimu. Hari ini mengakhiri khotbah saya mau ulangi kalimat yang sama. Kamu berharga, kamu penting. Yesus sudah datang bagimu. Anak-anak yang dibimbing kepada Kristus, mereka menyadari anak-anak muda ini satu persatu mereka mengalami betapa Kristus berarti dan telah mengubah hidup mereka. Hari ini dia juga Tuhan yang sama. Dia mau mengubah hidupmu. Tidak sama lagi. Dari kegelapan kepada terang pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. Dan hamba percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja di setiap hati dan kehidupan. Biar kami sungguh-sungguh mengalami kemuliaan-Mu. Menjadi Kristen yang sejati. Bukan hanya dengar dari kata orang. Tetapi biarlah mata kami sendiri memandang kemuliaan-Mu. Hari ini kami sudah dengar message. Dengar kabar baik. Natal itu Juru Selamat datang bagi kami. Yang sangat sayang dan mengasihi kami. Dan biar kabar kesukaan ini yang disampaikan kepada segala bangsa. Dan disampaikan hari ini di antara setiap kami. Berita kabar baik ini juga kami terima.
di dalam hati, hidup, dan kami alami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Persiapkan hati kami untuk kami membuka hati bagimu di dalam KKR besok. Segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa sudah menolong hambamu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.